Motivasi bermusik, saya sangat jarang panggil diri saya musisi. Lebih senang disebut seniman atau pencerita. Mentornya saya pernah ajar namanya, saya punya idola namanya Raditya Dika. Dia bilang ke saya, jangan sebut profesinya Raim, sebut payungnya. Jangan sebut kau penyanyi, jangan sebut kau stand up comedian, jangan sebut kau pemain film, tapi sebut payungnya. Apa payung di atasnya ini adalah pencerita. Kalau kita sebut diri kita penyanyi, berarti kita sedang kurung diri kita itu. Kalau saya sebagai penyanyi, mesti tidak usah saya di sini, karena tugasku hanya nyanyi saja. Tapi kita sebut atasnya, payungnya, namanya pencerita, storyteller atau ya pencerita. Seniman pada umumnya. Kalau ditanya motivasinya berarti sesederhana pencerita adalah mau bercerita. Jadi yang kau lihat di saya sepanjang tahun ini, kau nonton kontenku di TikTok, ada yang nonton filmku di Netflix? Saya juga nonton. Kau dengar laguku, kau dengar podcastku, kadang-kadang kau lihat saya main film. Sebenarnya kalau kita tarik payung di atas, bukan penyanyi saya, tapi pencerita. Kebetulan ada cerita yang nyambung hanya dibuatkan untuk materi stand up comedy. Jadi sebenarnya saya ini adalah pencerita. Setiap perjalanan dalam hidupnya kita berjumpa dengan masalah senang atau duka, mesti selalu ada sarana saya untuk menceritakannya. Jadi dari idenya, jadi sumber utama berkesenian itu satu teman-teman, namanya keresahan. Keresahan atau peka, keresahan, kegelisahan. Semua karya seni di dunia ini, semua produk, semua karya seni yang hebat di dunia hanya bersumber dari satu, namanya keresahan. Ada orang resah terhadap gelap, muncul apa coba? Kita bikin lampu. Ada orang resah terhadap jarak, bikin apa? Telepon. Ada orang Sulawesi resah terhadap kenapa pesawat rajin jatuh di masa lalu. Oh diperbaiki, bikin sistem namanya Pak Habibie. Oh diperbaiki lagi. Semua karya seni, semua ada orang resah terhadap berdiri lama-lama capek. Bikin kursi deh. Ada orang resah bikin mic deh. Semua produk, semua speaker, semua plafon ini AC bersumber dari satu namanya keresahan. Dari keresahan kita tarik ke bawahnya untuk menjadi program ditulis. Dari keresahan. Salawat, masih aman? Dari keresahan ditarik menjadi tulisan. Dari tulisan dilempar ke platform, entah dia nyanyi, entah dia podcast, entah materi stand up, itu dia. Jadi saya ini pencerita. Itu dia. Oke, terima kasih Kak. Jadi kita ralat ya. Kak Raim itu bukan cuma musisi, tapi dia bercerita, storytelling, pencerita. Dia akan menceritakan di mana dia merasa cerita ini bisa disampaikan, dia akan menuangkannya mungkin di film, atau di lagu, ataupun di ruang-ruang podcast seperti ini. Betul, dan negara ini dimerdekakan dan hanya bisa merdeka oleh pencerita. Namanya Soekarno sama Bung Hatta. Negara ini pernah dijajah berabad-abad dan hanya bisa dimerdekakan sama orang yang pintar bercerita, berorasi, berpidato. Saya heran tinggal di negara sekarang kalau banyak bicara tadi bilang omon-omon saja. Kau pandai bicara? Kau pandai bicara? Sini kau pandai bicara? Susah ini, susah ini. Dan negara kita hanya bisa merdeka sama dua orang yang pintar bercerita. Dia bilang, kalau ada Belanda kasih tajam bambumu itu usir mereka. Dan siapa tidak bergema dengan itu. Itu dia. Tapi cerita sumbernya hanya bisa bagus dibalut dengan referensi, namanya baca. Saya mungkin tidak ada yang kalah. Baca bukuku di Indonesia mungkin. Apa nih Kak judul-judul buku Baca Kakak? buku, baca. Jadi berbeda itu antara baca dengan ikro. Ada baca, ada ikro. Agama kita Islam ini agama literasi. Tidak ada yang kalah Islam kalau baca membaca. Perintah pertama kepada Nabi kita namanya ikro.
Walaupun berbeda ikro dengan baca. Kalau baca adalah menjelajahi tumpukan kata pada kertas buku kita. Itu baca. Kalau ikro itu baca levelnya di atas. Ikro itu kayak menganalisis. Oh mendung sebentar hujan. Nah, panas ini jangan lama-lama Raim. Itu ikro namanya. Bunyi masjid. Sudah miraim. Ikro namanya. Jadi berbeda membaca dengan ikro. Tidak ada orang jenius, yang ada hanya orang yang referensinya banyak. Ternyata tidak ada itu orang pintar. Yang ada hanya orang yang bacanya banyak. Orang yang referensinya banyak, nah itu dia orang jenius.